Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita kembali puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam hidupku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita berdoa. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, shalom saudara-saudara, umat Tuhan dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua. Memasuki minggu yang ke-12 sesudah Pentakosta, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 37 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Dalam nama Yesus Kristus akan saya bacakan bagi kita semuanya. Ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku." Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya
dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop Kejadian 37, kepada kita diperhadapkan beberapa hal di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam perikop 37 ini kita bisa melihat beberapa hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat kelemahan-kelemahan dan kesalahan Yakub, pun ke-12 anak-anaknya itu pasti ada. Tidak akan ada habis-habisnya kesalahan atau kelemahan itu, baik dari diri Yakub sendiri sebagai seorang ayah, seorang bapa, juga dari ke-12 anak-anak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Juda, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak akan ada habis-habisnya. Nah, contohnya saudara begini, dari kesalahan-kesalahan dan kelemahan itu. Misalnya, mengapa Yakub lebih mengasihi Yusuf? Dalam pasal 37 ayat yang ketiga, dikatakan Israel atau Yusuf Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain. Bahkan Alkitab kita menjelaskan kepada kita, memfokuskan kepada Yusuf. Dalam ayat 2 dikatakan begini, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ada yang aneh, kok dimulai dari Yusuf? Kenapa bukan dari Ruben? Padahal Ruben anak yang paling tua, dia yang duluan lahir. Sementara Yusuf lahir belakangan dari ibunya Rahel. Nah, saudara-saudara, lalu kalau kita lihat lagi kelemahan berikutnya, mengapa Yakub lebih mendengar Yusuf daripada ke-11 anak-anaknya? Apakah karena mereka jahat? Mengapa Yusuf memperoleh jubah yang mahal jika dibandingkan jubah yang indah jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain? Apakah karena Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon yang lahir dari istri yang tidak dikasihi oleh Yakub? Atau karena saudaranya yang lain? Dan Naftali lahir dari budaknya Bilha? Atau saudaranya yang lain, Gad dan Asher, dari budaknya Yakub, yaitu dari budaknya Yakub yang bernama Jilpa? Kesalahan berikutnya yang kita lihat, mengapa Ruben dari saudara-saudara Yusuf membencinya? Mengapa mereka iri hati?
Atau mengapa mereka menyimpan dendam? Kesalahan lain, ya. Mengapa mereka sangat benci? Nah, saudara-saudara, Alkitab sampai menjelaskan berulang-ulang kebencian saudara-saudaranya kalau kita lihat dari kelemahan. Ada saja. Kejadian 37, saudara-saudara, kalau kita mari kita baca mulai dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lalu kalau kita lihat lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Di ayat 8 dikatakan, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ada lagi? Ada kalau kita melihat kelemahan-kelemahan dan kesalahannya. Di ayat 11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Kesalahan yang lain. Mengapa Yakub sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah yang telah diberkati Tuhan dan memenangkan pergumulan yang hebat melawan malaikat di Sungai Yabok, tidak mampu bertindak tegas? Perhatikan. Di ayat 11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kenapa tidak dibicarakan kepada anak-anaknya? Toh kan sudah ada laporan daripada Yusuf. Saudara-saudara, tidak akan ada habisnya jikalau kita membicarakan, jikalau kita mencari-cari kesalahan atau mencari-cari kelemahan, dan ujung-ujungnya saudara-saudara akan saling menyalahkan dan bisa saja akhirnya menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memilih bapak-bapak leluhur, orang bapak-bapak leluhur yang akan menjadi ahli waris Abraham, Isa dan Yakub? Nah, kita harus memahami saudara-saudara. Oleh karena itu sangat penting sekali. Kita harus memahami bahwa segala yang terjadi merupakan bahagian daripada rencana Tuhan yang akan membawa kita ke suatu tempat, atau yang akan membawa kita semakin dekat pada masa depan yang Tuhan rancang bagi kita. Nah, ternyata di balik kesalahan demi kesalahan kita dapat belajar. Kita dapat belajar bahwa keadaan tersulit sekalipun, kita harus berani melakukan sebuah perbedaan. Keadaan tersulit sekalipun yang kita hadapi, kita harus bisa membuat perbedaan dari yang lain. Nah, jikalau kita perhatikan saudara-saudara, rencana Ruben dan adik-adiknya untuk membunuh Yusuf, ada sesuatu yang penting untuk dipedomani. Dipedomani oleh kita hari ini yang masih belum membaca, yang masih belum memahami apa dan bagaimana masa depan kita. Nah, pelajaran penting apa yang maksudnya? Pelajaran tentang karakter. Nah, yang pertama, dalam diri atau sikap daripada Ruben abangnya. Kalau kita perhatikan, ternyata ada juga hal-hal yang baik. Dalam ayat yang ke-21 dari Kejadian 37 ayat yang ke-21 sampai 22, mari kita perhatikan. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Dilanjutkan ayat 22. Lalu
lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Saudara-saudara, Ruben sebenarnya belum tahu apakah dia beroleh berkat atau tidak dari ayahnya Yakub. Sebab berkat yang akan dia terima itu baru dibicarakan oleh Alkitab di dalam pasal 49 atau di Kejadian 49. Artinya baru itu dibicarakan menjelang akhir hidup daripada Yakub, ayahnya. Pesannya apa? Ruben, dalam diri Ruben ada sisi yang baik. Ruben melakukan atas dasar sifat kemanusiaannya. Makanya dia di tengah-tengah keadaan sulit itu dia bisa membuat perbedaan. Nah, saya katakan tadi saudara-saudara ya, dalam keadaan tersulit sekalipun kita harus berani melakukan sebuah perbedaan. Ada amin? Keadaan tersulit sekalipun kita harus berani membuat perbedaan. Yang kedua, karakter yang kita lihat yang kedua, ya, karakter Yehuda. Dia 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ini kan sesuatu hal yang positif ya. Sesuatu hal yang positif. Dalam keadaan tersulit sekalipun, kita harus berani melakukan perbedaan. Amin. Dalam keadaan tersulit sekalipun, kita harus berani melakukan perbedaan. Kemudian hari saudara-saudara, bicara tentang Yehuda, kita tahu melalui kesaksian Alkitab bahwa keturunan Yehuda, dari keturunan Yehuda itu lahir para raja. Raja Daud. Lalu dari keturunan Daud lahirlah Raja Salomo. Dan demikian seterusnya. Lahirlah Eliud, lalu Eliud memperanakkan Eleazar, lalu Eleazar memperanakkan Matan. Ya. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kita bisa lihat di Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbicara tentang silsilah daripada Yesus Kristus. Ada hal-hal yang baik. Jikalau kita hanya melihat, hanya fokus kepada kelemahan-kelemahan, yes pasti ada. Siapakah di antara kita yang tidak punya kelemahan? Siapakah di antara kita yang tidak punya kekurangan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Semua pasti pernah. Tetapi mau nggak kita berubah? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itu yang luar biasanya. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam berbagai keadaan yang kita hadapi. Tuhan turut bekerja dalam berbagai keadaan yang kita hadapi. Namun tetap ingat, dan jangan gagal paham ya. Jangan gagal paham. Tuhan tidak pernah setuju dengan segala bentuk kejahatan. Tuhan tidak pernah setuju dengan dendam. Tuhan tidak pernah setuju dengan iri hati. Tuhan tidak pernah setuju dengan kita yang menyimpan dendam. Enggak pernah setuju. Kita sudah belajar dari pengalaman daripada Yakub dan Esau. Masih kita ingat tentu. Ya. Mereka harus bayar mahal karena hidup dalam balas dendam. Mereka tidak melihat ibunya mati. Yakub dikuasai ketakutan separuh hidupnya. Esau dikuasai dendam separuh hidupnya. Namun lagi-lagi kita belajar betapa indahnya mengampuni. Mereka saling mengampuni. Nah, Yakub menyesali dosanya,
Esau juga menyesali dosanya. Dan mereka bersama-sama, luar biasanya sudah bersama-sama menguburkan Ishak ayahnya. Nah juga sebelumnya saudara-saudara, Ishak dan Ismail sama-sama memakamkan ayah mereka, Abraham. Itu bisa kita lihat di Kejadian 25 ayat 9. Saudara tahu cerita Ishak dan Ismail ya? Bagaimana mereka akhirnya berpisah? Nah dalam budaya Yahudi saudara-saudara, ketika dua saudara bersatu dalam sebuah pemakaman, itu merupakan tanda keakraban saudara sekandung. Dan tidak berhenti di situ saudara-saudara, bahkan yang lebih luar biasanya lagi, ada seorang keturunan Ismail menjadi panglima pasukan Daud. Saudara bisa baca nanti di 2 Samuel 17 ayat yang ke-25. Dan seorang lagi menjadi kepala pengawas unta-unta keluarga kerajaan daripada Daud. Kita belajar dari semua ini. Dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan tersulit sekalipun, kita harus berani melakukan perbedaan. Kita tahu bahwa Tuhan merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pesan berikutnya yang bisa kita lihat dan juga renungkan, bahwa Yakub tidak akan pernah tahu apakah dia akan berjumpa dengan anaknya Yusuf. Itu misteri. Dia nggak tahu, karena yang dia tahu bahwa Yusuf telah mati. Yakub tidak pernah tahu bahwa mimpi anaknya Yusuf yang selalu diceritakannya akan terwujud, bahwa ayahnya dan saudara-saudaranya akan sujud menyembahnya ketika terjadi kelaparan bahaya mengancam daerah Israel, bangsa Israel. Yusuf tidak pernah tahu juga apa yang akan terjadi terhadap dirinya setelah dijual oleh saudara-saudaranya. Sulit rasanya merasakan betapa perihnya, sedihnya hati daripada ayahnya Yakub, sampai-sampai tidak mau menerima penghiburan dari siapapun, termasuk anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Dan bahkan saudara-saudaranya tidak akan pernah tahu, justru tindakan mereka terhadap adiknya Yusuf justru akan menyelamatkan mereka dan bangsanya dari kelaparan. Kita boleh berencana sesuatu yang jahat terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang lain, tetapi rencana Tuhan saudara-saudara akan mengubahkannya menjadi rencana damai sejahtera. Amin. Dan itu tema yang kita renungkan, rencana Tuhan dan rencana manusia, atau rencana manusia dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah tahu, saya dan saudara tidak akan pernah tahu mengapa kita sampai di tempat ini hari ini. Apa yang akan kita alami besok. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 2, 3, 4, 5 sampai 10 tahun terhadap diri kita. Ada misteri yang belum bisa terjawab hari ini. Dan oleh sebab itulah maka perlu kita melakukan apa yang Tuhan dan kitab suci ajarkan hari ini. Yang pertama, jangan mau hidup dalam rasa dendam, iri hati, dan juga sakit hati. Dan kedua, jadilah orang tua yang bijaksana. Hati-hati dalam bertindak sebagai orang tua. Meskipun dalam hatimu berkata, anakku ini lebih baik, lebih hebat, lebih pintar dari anakku yang itu. Hati-hati orang tua. Alkitab sudah mengingatkan kita. Yang ketiga, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Rencana Tuhan dari awal menyelamatkan Yusuf dan keluarganya dan bangsanya itu harus terjadi.
Dan tidak heran kita lihat pembentukan karakternya pun berlangsung sulit, ibarat emas yang harus dibakar dalam derajat panas api yang tinggi untuk mendapatkan hasilnya yang murni. Maka melalui kisah Yusuf memberi pencerahan kepada kita ketika menghadapi persoalan hidup. Jangan menyerah oleh berbagai keadaan sulit, sebab setiap kesulitan adalah cambuk yang akan membawa kita semakin dekat pada masa depan yang Tuhan rancang bagi kita. Memang kita tidak tahu persis. Kita tidak tahu persis apa rencana Tuhan dalam hidup keluarga kita, pelayanan bahkan bangsa kita. Tetapi kita harus tetap hidup dalam pengharapan. Sebab oleh pengharapanlah kita mampu bertahan. Karena tanpa ada pengharapan kita, maka hidup kita telah berakhir. Nah, orang yang hidup dalam pengharapan akan melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Orang yang hidup dalam pengharapan akan melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.